sayang. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan aku sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, aku hari ini mau buat video Q&A ya. Aku tuh mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, pertanyaan-pertanyaan seputar aku ya. Mungkin dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa mengenal aku lebih dalam. Oke teman-teman, sekarang kita mulai. Nah, aku mau bacain pertanyaan yang pertama ya. Ini ada pertanyaan dari Rani Marlina Zulfa. Hai sayang. Waalaikumsalam Mam. Ya, akhirnya ceritain dong Mam, awal ketemu sama suami terus nikah ya. Nih aku ceritain pertanyaan yang pertamanya ini dulu ya, tentang gimana awal ketemu sama suami terus menikah ya. Jadi aku tuh ya Cila dulu tuh aku tuh ketemu suami tuh di kayak dating online gitu ya, dating online. Terus ya chatting-chatting gitu. Tapi kita nggak tiap hari kayak teleponan ya, karena pada saat itu aku kerja, terus suamiku juga kerja ya. Jadi masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kita teleponan kayak pas weekend ya, pas weekend gitu kita teleponan gitu. Ya udah gitu, aku tuh ketemunya, aku tuh kenalnya tuh kira-kira bulan Agustus gitu ya, Agustus atau September, dan aku menikahnya itu bulan 3 tahun berikutnya ya. Aku menikah 31 Maret tahun 2018. Jadi di selang waktu antara aku kenal sampai aku menikah itu kurang lebih berapa bulan tuh? Sekitar 8 bulanan gitu. Jadi nggak gitu lama-lama ya teman-teman. Karena kan aku itu sama suami itu bukan anak muda lagi ya. Jadi ceritanya yang satu suami cari istri, yang sini akunya cari suami. Jadi kayak ta'aruf gitulah. Pertama kali ketemu langsung kita menikah. Tapi aku itu suamiku kan tinggalnya di London, aku tuh di Medan ya. Aku tuh punya sepupu yang tinggal di London. Jadi sebelum aku menikah dengan suamiku, sepupuku itu udah ketemuan sama suamiku gitu loh. Kayak cari-cari informasi ya teman-teman. Soalnya kan takut juga ya kalau online ini kan banyak kayak scammer gitu. Nah, jadi sepupuku tuh bantuin aku, dia bantuin aku temuin suamiku, lihat-lihat gitu, cari-cari informasi, kenalan dulu gitu. Nah, kalau setelah sepupuku ketemu ya, terus ya udah gitu diinformasikan, oh ini orangnya baik, gini. Ya udah, terus kita putuskan untuk menikah ya. Menikahnya juga sederhana, namanya juga udah bukan anak muda lagi ya. Jadi aku nggak menikah yang rame-rame gitu, enggak. Aku cuma panggil keluarga-keluarga aja sama teman-teman deket gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan dari orang yang sama ya, dari Rani ya. Nih, first impression pertama ketemu anak sambung. Ya, first impressionnya ya. Pertama kali aku ketemu anak suami ya, waktu itu aku kemari. Ya pertama kali mungkin agak canggung ya, tapi namanya kan aku tuh kan istri ayahnya ya, aku biasa aja ya, merasa bahwa apa tuh, ini keluargaku gitu, ini sekarang udah jadi keluargaku, jadi aku harus men-treat mereka juga seperti anakku gitu, karena anak suamiku kan berarti anakku juga, sama kayak anakku ya anak suamiku gitu. Pertama-tama memang agak canggung, jadi kayak butuh waktu ya, namanya kita masuk ke keluarga orang lain, istilahnya gitu kan, kita orang asing yang masuk ke dalam sebuah keluarga. Tentu ya kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan keluarga yang ini gitu, karena kan kita yang masuk, berarti kita harus menyesuaikan diri gitu teman-teman. Sekarang ya, yang ini ada lagi pertanyaannya Rani, kamu ngasih pertanyaan banyak ya. Oke, ini first impression ketemu anak, reaksi anak yang di Indonesia ketemu sama suami sekarang ya, dan terus kenapa anak di Indo nggak ikut ya.
nggak ikut pindah ke Inggris. Oke ya. Jadi anakku tuh pertama kali ketemu suamiku itu waktunya nggak lama ya, cuma berapa hari ya, karena suamiku itu kan nggak bisa nggak bisa terlalu lama ambil cuti gitu ya. Jadi pertama kali ketemu anakku itu cuma beberapa hari aja gitu. Ya biasa-biasa aja, karena anakku kan welcome aja gitu ya. Anakku itu waktu aku nikah, anakku yang paling besar itu udah umur 23 tahun, anak lajang. Jadi yang nomor 2 itu ya, anakku udah umurnya beda 2 tahun, 21 tahun gitu. Memang agak canggung ya, namanya juga baru pertama kali ketemu ya. Jadi masih agak canggung gitu ya. Aku harap nanti kalau misalnya ketemu sekali lagi gitu ya, nanti kalau suamiku dan anak-anak yang di sini pergi ke Indonesia akan lebih menyatu gitu ya, karena kan punya kayak ada tuh kayak waktu bersama untuk saling mengenal. Kalau pertama-tama emang agak canggung, namanya juga pertama ketemu ya teman-teman ya. Terus kenapa anakku nggak ikut ke sini gitu ya. Nah anakku itu kalau berdasarkan rulesnya di sini, peraturannya di UK, anak-anak yang udah di atas 18 tahun ke atas itu bukan di bawah tanggung jawab orang tua. Jadi aku nggak bisa bawa anakku karena mereka udah di atas 18 tahun. Jadi dianggap sudah dewasa, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Gitu loh teman-teman. Kalau aku sendiri, aku pengen banget anakku kemari ikut sama aku gitu ya. Pisah sama anak itu nggak enak loh teman-teman. Sumpah, itu kayak separuh jiwa kalian itu kayak hilang gitu. Nah, aku nggak bisa. Wait ya. Aku nggak bisa kalau, sorry. Oke, calm down. Oke, gitu lah teman-teman ya. Aku nggak bisa bicarain tentang anak ya. Sorry. Sorry, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Maaf ya teman-teman ya. Namanya seorang ibu ya. Seorang ibu. Oke teman-teman ya, kita sekarang lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Nah, aku bacain next question ya. Ini next question dari Sally Andayani. Tuh nanyain, Waalaikumsalam Kak Zora. Saya melihat putra-putranya terlihat santun sikapnya. Bagaimana Kak Zora dan suami mendidik putra-putranya, terutama mendidik mereka di lingkungan di mana kalian adalah minoritas baik secara agama maupun budaya. Terima kasih. Terima kasih kembali Sally. Jadi gini ya Sally ya, aku tuh waktu datang kemari ya, pertama kali tuh ketemu anak-anak suamiku di sini. Kebetulan anak-anak suamiku tuh udah lajang-lajang ya, udah besar-besar. Jadi kalau soal mendidik, aku tuh kan nggak ikut ya, nggak ikut gitu mendidik mereka gimana. Tapi aku tanya ke suamiku ya, gimana gitu keadaan kalau kayak kita minoritas di sini gimana cara mendidik anak-anak gitu supaya tahu tentang agama gitu ya. Suamiku bilang, oh di sini itu ada yang kayak di masjid. Nah, mereka ada ngajarin tentang recite Quran gitu ya, baca Quran dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan tapi suamiku tuh panggil guru ke rumah ya, guru ke rumah untuk ajarin anak-anaknya mengenai agama gitu ya. Terus kayak terkadang online juga dari Pakistan gitu, ada pelajaran tentang agama dari Pakistan yang online ya, kayak gurunya online gitu ngajarinya. Jadi gitu kata suamiku. Kemudian kalau tentang kayak sopan santun ya, biasanya kita lah orang tua di rumah ya. Suamiku itu orangnya cara mendidik anak itu dia nggak pernah marah gitu sama anak ya. Suaranya itu nggak pernah keras gitu. Jadi kalau anaknya itu berbuat ada kesalahan gitu ya, suamiku itu ajak bicara gitu ya, ngobrol gitu. Anaknya itu diajak ngobrol, diberikan kayak pengetahuan gitu, diberikan kayak
apa tuh namanya, diayomi gitu ya, diberikan penjelasan gitu tentang gimana harusnya gitu, gimana harus bersikap, gimana harus begini, gimana. Jadi suamiku nggak pernah marah sama anaknya. Aku nggak pernah lihat suamiku marah sama anaknya. Dan suamiku tuh suaranya nggak pernah meninggi. Sama aku juga gitu, sama ya. Suamiku kalau marah gitu, dia nggak pernah ditinggikan suaranya. Dia ajak kita berkomunikasi gitu. Jadi kita saling terbuka gitu ya, berbicara apa yang menjadi masalah itu dibicarakan secara komunikasi, secara baik-baik. Nggak perlu ada kayak suaranya naik atau gimana, enggak. Jadi aku pertama kali datang kemari itu ya teman-teman, aku kan dari Medan, suaraku tuh agak kenceng gitu ya, bukan berarti aku marah gitu ya, emang udah nada suaraku tuh agak tinggi gitu. Sementara kalau suamiku itu ya di rumah tuh suaranya tuh pelan gitu. Ya udah gitu, suamiku bilang, kamu kenapa ya, berantem ya gitu. Dia nggak tahu, aku bilang enggak loh, orang Medan emang begini cara bicaranya, pelan, sedikit pelan. Dia bilang calm down, calm down. Gitu tuh, gitulah teman-teman ya. Semoga jawabanku ini bisa mewakili gitu ya teman-teman. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Oh ya Sally, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari Intang 1313 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami ingin tahu kendala-kendala penyesuaian sama keluarga baru dan effortnya untuk menyatukan dua keluarga. Mau dong lihat foto anak Mami yang di Indonesia. Gimana Mami jaga komunikasinya dengan mereka? Apa ada rencana mereka nyusul ke UK? Salam Mami, Mami, Yami, Yami. Makasih sayang. Kendala ya. Tentu ada kendala ya. Namanya kayak aku tadi udah bilang sebelumnya, kita masuk ke keluarga yang baru ya. Dan ketika aku masuk ke keluarga ini, mereka sudah dewasa ya, anak-anak itu sudah dewasa. Istilahnya mereka sudah tidak memerlukan kayak sosok ibu ya. Yang memerlukan sosok ibu itu adalah anak-anak yang masih kecil gitu. Sedangkan anak-anakku di sini tuh anak-anak yang sudah besar. Jadi aku harus bisa menjadi gimana ya? Jadi teman ke mereka gitu. Jadi aku harus menyesuaikan diri gitu ya. Aku harus bisa jadi temennya mereka gitu. Karena aku nggak bisa jadi ibunya. Karena ibu itu nggak bisa diganti teman-teman ya. Ibu itu tetap ibu gitu ya. Ibunya mereka gitu. Sama kayak anakku. Ibunya anakku ya aku gitu. Jadi nggak bisa tergantikan. Makanya aku menyesuaikan diri itu dengan membuat mereka merasa nyaman ke aku gitu ya. Supaya mereka bisa menerima kehadiranku itu ya dengan aku yang menyesuaikan diri gitu, dengan peraturan-peraturan yang ada di rumah ini gitu, dengan cara mereka bicara, dengan cara mereka kebiasaan mereka makan gitu ya, dan banyaklah gitu. Jadi aku tuh berusaha membuat diriku seperti jadi kayak temen gitu ya, temen tapi dalam tanda kutip ada batasan temen ya, karena aku kan lebih dewasa ya, lebih tua ya, dan istrinya suamiku, istrinya bapaknya mereka gitu. Jadi ya temen tapi ibu gitu, tapi nggak bisa, bukan ibu menggantikan ibu mereka, enggak. Jadi gitu teman ya. Jadi semuanya itu ada prosesnya, nggak langsung gitu ya bisa akrab, bisa apa, enggak ya. Tapi aku dulu tuh kerja di sekolah teman ya, aku tuh kerja di sekolah, aku tuh biasa bergaul dengan anak-anak, anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA. Jadi mungkin karena itu ya, jadi agak lebih mudah ya, karena sehari-hariku itu emang dikelilingin sama anak-anak gitu loh teman-teman. Nah kalau mengenai anakku, seperti aku bilang tadi ya, anakku itu nggak bisa kemari untuk tinggal karena mereka sudah bukan tanggung jawab orang tua di peraturan sini ya. Nah mungkin
kalau nanti anakku kemari kayak jalan-jalan atau mungkin ada kesempatan kerja, tapi mereka harus apply sendiri gitu. Kalau misalnya mau kerja di sini, mereka harus apply secara online gitu, cari kerja secara online. Insya Allah lah, mudah-mudahan, doain ya teman-teman, mana tahu suatu saat anakku bisa datang kemari, bisa kerja di sini, bisa tinggal dekat sama aku bahagia banget, sumpah, sumpah. Aku bahagia banget kalau bisa kecapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mendengarkan doaku ini ya. Oh ya, mengenai fotonya, bentar aku baca lagi ya. Udah lengkap nggak aku jawabnya? Ya bentar. Mana tadi hitam. Mau dong lihat foto. Oh, cara aku menjaga komunikasi dengan anak, kalau zaman sekarang sih gampang. Ada WhatsApp, bisa telepon, bisa video call ya. Jadi sekarang gampang. Dan aku juga setiap bulan juga kan sebagai seorang ibu ya, aku ya ada kirim uang, kalau anakku ulang tahun, kirim uang bulanan gitu ya, untuk keperluan mereka di sana. Karena terus terang, aku juga menikah lagi ya di usiaku yang sudah tidak muda lagi waktu aku menikah ya teman-teman ya. Aku tuh bukan menikah untuk diriku sendiri ya teman-teman. Aku menikah tuh demi anak-anakku gitu loh. Jadi nanti fotonya itu aku ini ya, aku lampirkan ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang berikutnya.